Saudara, pernikahan adalah hal yang spesial dilakukan sekali seumur hidup. Sebagai pengantin, mewujudkan pernikahan impian tentu memerlukan banyak persiapan. Tapi, apa yang terjadi ketika catering yang menjadi salah satu hal penting dalam pesta pernikahan tidak ada, saudara. Rasa bahagia dan haru berubah jadi malu. Sudah memikirkan alternatifnya, sudah kami pesan. Inilah situasi di sebuah pesta pernikahan, saudara. Bisa dibayangkan betapa malunya pengantin dan keluarga ketika resepsi kosong tanpa catering. Tempat saji makanan kosong, hanya ada air putih, gelas, dan tumpukan piring saja. Padahal pengantin telah membayar ke wedding organizer. Sontak, saudara, tamu undangan pun bingung. Bahkan pemandu acara dari keluarga pun meminta maaf kepada tamu undangan. Kami dari keluarga sudah memikirkan alternatifnya, sudah kami pesan. Dan saudara, untuk sedikit menutupi rasa malu, keluarga pengantin pun mencari solusi alternatif agar tamu undangan bisa menyantap hidangan. Mereka pun memesan makanan melalui online. Usut punya usut, saudara. Mempelai menggunakan jasa Ayu Puspita Wedding Organizer. Di media sosial Instagram mereka, wedding organizer by Ayu Puspita ini menawarkan banyak sekali promo, saudara. Bahkan ada promo 73 juta rupiah untuk kapasitas undangan 500 orang. Dan masih ada bonus-bonus lainnya. Siapa yang tidak tertarik dengan promo ini, saudara? Namun, salah satu calon pengantin bercerita, komunikasi yang awalnya lancar beberapa pekan jelang acara mendadak terputus sehingga jaminan persiapan acara menjadi tanda tanya. Mereka mengaku rugi 114 juta rupiah setelah membayar lunas paket WO tersebut. Ya, awalnya kita emang dari test food, kan kita juga nggak 1-2 WO ya, kita test food ya. Terus karena mereka juga awalnya ngasih benefit, jadi kayak untuk pembayaran 50% kita bakal dapat tambahan ABCD kayak gitu-gitu. Kalau untuk kita bayar lunas langsung bakal ada tambahan lagi. Jadi itu membuat kita tertarik sih sebenarnya. Untuk kami itu di 114.180.000. Sudah dibayarkan lunas. Masalahnya itu beberapa minggu terakhir ini memang sulit untuk melakukan komunikasi dengan admin yang bekerja sama dengan kita. Dan sampai detik ini pun admin yang bertanggung jawab untuk mengurus acara kami sudah tidak bisa dihubungi. Tak hanya catering, ternyata saudara, wedding organizer ini punya keluhan soal tiket bulan madu hingga foto pernikahan atau booth dari foto pernikahan. Hingga saat ini total ada 87 calon pengantin menjadi korban penipuan. Wedding organizer ini uang puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk menggelar pernikahan pun melayang. Korban pun ramai-ramai mencari keberadaan pegawai serta pemilik WO tersebut. Mereka kesana kemari tak kenal lelah untuk mencari pertanggungjawaban dari WO. Mereka menjumpai salah satu pegawai wedding organizer di rumah baru pemilik. Saat ditanya oleh para korban, pegawai tersebut bilang kalau dirinya tidak tahu karena tersangka tidak menginformasikan apapun. Data-data kayak yang mau dibayar tuh siapa, itu Mia yang input gitu doang. Kalau korban yang tadi Saya di sini aku berani berhadapan sama teman-teman klien-klien aku semua.
Karena aku juga nggak tahu apa-apa Kak, makanya aku samperin ke owner aku nggak dapet kabar apapun dari owner aku dari semalam. Dia pakai link, aku langsung nggak dapet komunikasi apapun tentang dia. Aku nggak dapat komunikasi apapun, aku udah nanya, ibu ini gimana, ibu tolong aku, ini gimana, aku harus gimana. Nggak dapat komunikasi apapun sampai hari ini. Kalau untuk penggajian semua karyawan aman-aman aja Kak, nggak pernah ada yang mandek tergedesan apapun, nggak pernah. Terus pembayaran DP vendor-vendor klien gimana? Kalau untuk pembayaran DP, jujur demi Allah aku nggak tahu apapun karena ada tim khusus, tim venue, tim vendor itu ada khusus. Langkah kaki para korban pun terus bergerak, saudara. Mereka juga sempat mendatangi kantor dari WO tersebut. Tuntutan mereka tetap sama, menuntut pengembalian uang mereka. Namun, kedatangan warga ini terjadi hari Sabtu malam. Sedangkan menurut pengakuan Ketua RT setempat, hari Jumatnya, kantor WO tersebut masih ramai aktivitas. Ngetok pagar, ya berapa orang ya? 5 orang ya kan? Ada 5 orang yang ngetok pagar gitu. Di sini tuh rumah karyawannya banyak. Karyawan banyak. Hari Minggu kemarin masih ada. Ada, hari Jumat pagi masih rame. Oh, oke. Terus Iya. Hari Sabtu baru heboh. Sabtu Minggu baru heboh. Iya. Ratusan orang ramai-ramai memadati jalan sempit di Jalan Beton, Kelurahan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tentu saja, ini rumah pemilik wedding organizer Ayu Puspita. Dan akhirnya para korban pun menemukan Ayu di rumahnya. Keramaian ini pun sampai-sampai membuat polisi datang. Mereka memediasi antara korban dan pelaku. Jaminannya apa deh? Jaminan percaya kita udah nggak punya. Setelah bertemu dengan pemilik wedding organizer, korban pun menuntut pertanggungjawaban dari pemilik. Mereka yang kesal melontarkan kekecewaannya, saudara. Namun sejumlah korban menuntut pertanggungjawaban dari korban. Pemilik WO sempat menjanjikan 3 minggu dan menawarkan pembayaran melalui KPR rumah. Namun jawaban tersebut masih belum memuaskan korban. Untuk yang tanggal 13 ini memang saya sudah ada negosiasi juga untuk masalah rumah saya yang mau saya jual yang KPR itu Mas. Yang di mana tuh? Di Cipayung. Yang di Cipayung. Cipayung itu memang ada tetangga saya yang mau beli ceritanya karena memang sebelahnya rumah dia mau membesarkan rumah itu Mas. Oke, itu satu. Dan juga memang kebetulan kan memang suami saya ini memang mau jual rumah ini ceritanya. Bu, tapi butuh proses, Bu. Kalau untuk jual rumah, Bu, uang kita gimana? Cara tanggal 20, Bu. Karena kita Ibu, untuk pernikahan tanggal 13 Desember 2025 atas nama Lulu, 21 Desember 2025 atas nama Denny Kurniawan, dan tanggal 28 Desember 2025 atas nama Ardita alias Dita. Ibu sanggup nggak menyelenggarakan? Untuk kedepannya sanggup nggak? Saya masih belum ada gambaran pasti, Pak. Dia tidak sanggup apa sanggup? Itu jawabannya. Saat ini belum sanggup, Pak. Ibu, untuk pernikahan tanggal 3. Namun saat dilakukan panggilan video oleh salah satu polisi, pemilik wedding organizer Ayu Puspita menyebut ia tidak lagi sanggup menyelenggarakan pernikahan korban yang digelar dalam waktu dekat. Seluruh korban ramai-ramai membuat laporan terkait penipuan yang dilakukan pemilik wedding organizer Ayu Puspita, saudara. Pusing 7 keliling dirasakan korban. Uang yang telah mereka bayar untuk menggunakan jasa wedding organizer by Ayu Puspita entah kemana. Mereka mengaku hanya bisa pasrah dan mencari solusi lainnya untuk menggelar pesta pernikahan. Kita tuh diiming-imingi dengan banyak bonus-bonus yang lumayan banyak lah gitu dari itu ya, dari total. Abang udah mau nikah tuh gimana nih Bang? Ya kita serahin aja sih Bang, nggak tahu gimananya ya.
Mungkin kita nyari plan B sih. Saudara, polisi akhirnya menetapkan pemilik wedding organizer Ayu Puspita sebagai tersangka. Selain Ayu Puspita, polisi juga menetapkan 4 orang lainnya yang salah satunya adalah suami Ayu. Total kerugian korban penipuan ini mencapai 16 miliar rupiah. Setelah menetapkan pemilik wedding organizer Ayu Puspita sebagai tersangka, garis polisi dipasang di 4 bangunan, yakni kantor, gudang penyimpanan properti, dan rumah Ayu Puspita. Penanganan kasus penipuan ini selanjutnya akan dilakukan Polda Metro Jaya. Polisi membuka pusat layanan laporan korban penipuan wedding organizer.